Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasu Sabrina Irawan dengan NPM 2308260120. Hari ini izinkan saya menjelaskan mind map saya mengenai membran plasma. Jadi sebelumnya, apa itu membran plasma? Yang pertama, membran plasma adalah suatu lapisan yang membentuk batas terluar dari setiap sel atau membran plasma. Berarti membran plasma itu sama dengan pagarnya sel. Nah, membran plasma itu terdiri dari lipid, protein, dan sedikit karbohidrat yang membentuk batas terluar dari setiap sel. Lanjut, apa sih kegunaan utama membran plasma? Jadi membran plasma ini kegunaannya itu memisahkan cairan intrasel dan ekstrasel. Jadi ada perbedaan komposisi cairan di dalam dan di luar sel yang dipertahankan oleh membran plasma tersebut. Nah, selain itu, jadi dengan adanya membran plasma, cairan di luar sel itu tidak bisa leluasa untuk masuk ke dalam sel. Begitupun cairan di dalam sel tidak bisa leluasa untuk keluar sel, sehingga terciptalah keseimbangan di dalam maupun di luar sel. Lanjut, apa saja sih kegunaan dari lapisan pembentuk membran plasma? Nah, itu yang pertama itu ada lipid, nah terutama fosfolipid. Nah, fosfolipid itu terdiri dari dua lapis. Yang pertama itu bagian kepala, dia berbentuk bulat dan dia itu bersifat hidrofilik. Hidrofilik ini artinya senang terhadap air, dan bagian kedua kakinya itu bersifat hidrofobik yang takut akan air. Lalu sifat hidrofobik ini sangat penting bagi lipid karena dapat menjadi sawar atau penghambat agar zat larut air tidak bisa menembus lapisan ini. Nah, dengan adanya sawar tersebut, sel dapat mempertahankan berbagai campuran dan konsentrasi solut atau zat terlarut di dalam dan di luar sel. Lanjut, yang kedua itu ada protein. Nah, protein ini membentuk saluran atau pintu-pintu kecil yang terbentang di antara lapisan lipid. Protein yang berfungsi sebagai saluran masuk zat larut air yang cukup kecil, misalnya ion natrium dan kalium. Lalu ada fungsi kedua dari protein, yaitu protein ini sebagai karier, yang dimana berarti dia itu pembawa molekul. Nah, protein ini berikatan dengan zat atau ion yang akan ditransport sehingga zat tersebut mempunyai akses untuk masuk ke dalam sel. Lanjut, fungsi ketiga dari protein, yaitu protein itu sebagai reseptor. Nah, bila suatu zat berikatan dengan reseptor, maka akan terjadi suatu rangkaian reaksi kimia di dalam sel tersebut. Nah, secara sederhana dapat dianalogikan atau diartikan bahwa reseptor itu tuh sebagai kunci, dan zat tertentu misalnya hormon itu adalah anak kunci. Nah, ketika hormon mencapai sel, nah hormon harus berikatan dulu dengan si reseptor tadi. Nah, sehingga bisa membuka pintu sel dan menimbulkan suatu reaksi. Lanjut, di sini ada fungsi lain dari protein, yaitu protein ini merupakan bahan atau penyusun sel dan rangka sel. Lanjut, di sini ada karbohidrat. Nah, karbohidrat ini kerjanya sama seperti protein. Nah, tapi terutama berperan penting dalam proses pengenalan diri dalam interaksi antara sel. Nah, sel mampu mengenali sel lain dari jenis yang sama dan bersatu membentuk jaringan. Nah, sekian dari presentasi saya mengenai mind map saya yang berjudul membran plasma. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.